Elektabilitas Partai Perindo terus meningkat jelang tahun politik. Bahkan dalam sejumlah survei, elektabilitas Partai Perindo telah mencapai ambang batas parlemen yaitu 4%. Dalam survei Litbang Kompas, Perindo masuk dalam urutan ke-7 atau masuk kategori papan tengah. Perindo memperoleh angka 4,5%, melebihi ambang batas parlemen 4%. Hasil yang tak jauh berbeda juga ditunjukkan dalam survei Industrategi Research and Consulting. Perindo memperoleh angka yang sama dengan Nasdem, yaitu 4%, tepat mencapai ambang batas parlemen. Hasil survei ini diakui Presiden Joko Widodo. Bahkan Jokowi menitik beratkan Perindo yang mampu mengungguli 3 partai lainnya yang saat ini ada di parlemen. Jokowi pun sempat mengingatkan partai lain agar berhati-hati dengan popularitas dan elektabilitas Partai Perindo. Ya, bisa kita lanjutkan kembali dialog kita bersama narasumber saya di studio. Saya ingin kembali ke Bang Hensat. Ya. Bang Hensat, ini Perindo sudah bisa membalap Nasdem dan juga PAN, juga P3. Analisa Anda? Ya, partai elektabilitasnya naik kan selalu dua hal gitu ya, disebabkan oleh partainya sendiri atau partai lain gitu. Nah, saya sih melihatnya begini, dari internal juga Perindo bebenah ya. Ada Pak TGB, ada Pak Mahyudin, kemudian ada Mas Ferry, itu menurut saya menambah keragaman dan tentu saja ketokohan-ketokohan yang kuat ini pasti akan membuat para pemilik suara ini menoleh ke Perindo gitu kan. Bahkan ada anggota DPD dengan suara terbanyak gitu ya dari Jawa Barat kan juga masuk Perindo. Jadi memang membawa sebuah warna baru. Dan selain itu juga P3 dan PAN itu memang nampaknya cukup berpengaruh dengan kondisi internal mereka gitu ya. PAN yang ditinggal Amin Rais pastinya akan kehilangan vote getter tersendiri gitu. Sementara P3 yang ternyata bergabung dengan pemerintah itu tidak menguntungkan, 4,5% elektabilitasnya terakhir 2019, bahkan kursi saja hanya 3,7%, ditambah lagi dengan ciri khasnya P3 pasca reformasi yang selalu saja dirundung konflik antar ketua umumnya, ini pasti menyebabkan hal-hal yang tidak menguntungkan buat mereka. Dan karena dua partai ini tidak menguntungkan, ternyata justru partai nasionalis yang mengambil kesempatan ini. Dan Perindo kan waktu itu juga sudah nyaris juga itu sebetulnya kan tingkat ke-10 saya kalau nggak salah. Jadi dengan hal ini ya sangat mungkin juga. Sayang sekali ini Pak Matrofik terputus jaringan Zoom-nya, kita akan mencoba lagi untuk menghubunginya. Saya mau ke Pak Wihadi. Pak, kalau bicara soal tadi Perindo yang melesat begitu ya, tanggapan Anda seperti apa, tertarik untuk menggandeng Perindo? Ya, saya kira kita semuanya terbuka, artinya terbuka, semua partai juga terbuka, ya, komunikasi semuanya terjalin, karena yang sudah jelas koalisi dengan Gerindra ini adalah PKB, ya kan? Ini kita juga sudah declare, kita sudah membuat MOU juga dengan PKB. Jadi saya kira bisa terbuka saja bahwa Perindo dan partai-partai lain, saya kira komunikasi tetap berjalan, dan saya kira kita akan menerima dengan terbuka apabila ada partai baru yang ikut berkoalisi dengan kita. Golkar ada KIB-nya masih membuka pintu atau bagaimana nih? Kita tidak pernah menutup pintu, selalu kita membuka pintu. Makanya kan jalan komunikasi dengan dengan Mas Budi, juga kita jalan komunikasi terus, dan juga dengan partai-partai lainnya, dengan Gerindra pun juga kita jalan komunikasi. Semua kita jalan komunikasi dengan PDIP. Bu Puan sempat ada kegiatan dengan Pak Erlangga, Pak Erlangga dengan Bu Puan, ada jalan sehat, rame-rame gitu. Jadi ya komunikasi terus berjalan karena kan kita membutuhkan suasana yang sejuk lah. Baik, kita lihat dulu tayangan ini elektabilitas Jokowi, kita lihat bersama-sama. Capresnya hati-hati, milih cawapresnya hati-hati. Tapi kalau bisa juga jangan terlambat deklarasi juga. Ya, ini jangan terlambat deklarasi begitu. Tadi kita sudah sempat singgung, tapi kan ini kan agak berbanding terbalik. Jangan lama-lama deklarasi, tapi hati-hati. Nah, ini artinya seperti apa sih Bang Hensat? Kalau bisa diimplementasikan? Iya, pasti Presiden tidak ingin terjadi seperti yang dilakukan oleh Nasdem. Itu kan as if itu di luar kontrol dia. Padahal memang wajar saja kalau kemudian partai politik
melakukan gerakan-gerakan tanpa bola atau gerakan-gerakan independen gitu ya. Saya yakin Gerindra dan Golkar juga ada seperti itu. Tapi dengan jangan kelamaan, itu bisa jadi message-nya bukan hanya kepada Perindo, tapi bisa saja kepada partainya, PDI Perjuangan. Ya kan? Jangan kelamaan Mbak Puan atau Mas nyindir Ganjar. Golkar juga kan, Golkar belum deklarasi Bang. Ya bisa jadi begitu, tapi menurut Semuanya saya karena beliau ini kan kader PDI Perjuangan ya. Jadi mungkin saja beliau meminjam acara Perindo untuk menyampaikan pesan khusus pada dirinya. Aduh, di partai saya gimana nih, mau ke Puan atau ke Ganjar nih? Saya merasa disindir tidak sih Bang Dev? Nah, enggak, kita kan memang sudah tahu kapannya gitu ya. Ya kita komunikasi terus dengan Pak Erlangga selaku Menko, pasti rutin kan, baik apakah sidang kabinet ataupun juga dalam momen-momen santai lah dengan presiden. Nah, kan tapi bukan berarti KIB ini sepenuhnya di bawah kontrol presiden, tidak. Masing-masing partai ini kan memiliki otonomos sendiri, ya. Dan juga kita juga pasti saling diskusi juga. Jadi apapun yang kita putuskan pasti itu sudah sesuai dengan kesepakatan bersama untuk kepentingan bersama. Kira-kira nungguin apa sih Golkar ini? Padahal kemarin Projo juga sudah sowan ya ke Pak Erlangga. Kita akan bahas ini pemirsa, tetaplah bersama kami di The Prime Show. Pak Wamen.